saya ada rencana ingin mempolisikan dia karena dia selain selama ini dia memfitnah Pak Jokowi, ya, ini ada yang parah kejadiannya teman-teman. Bang Boy, ya, YTN mensupport penuh langkah Bu DJ melaporkan Wuri Baret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Ibu DJ anak jenderal maksudnya ya, yang berencana melaporkan si Baret Hitam dari Solo yang dianggap telah melakukan pengancaman kepada mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Motiar kau, rasain ya. Nangis kau ya. Banyak sekali dukungan yang disampaikan oleh netizen terkait rencana Ibu DJ ini teman-teman ya. Ya iyalah, saya juga mendukung ya. Mengingat apa? Ya mengingat selama ini mereka itu sudah sangat keterlaluan ya. Ditambah lagi ya fakta di lapangan mereka itu cuma besar bacot gitu ya daripada tiang. Kata pepatah kan begitu. Besar bacot daripada tiang. Banyak bacot ya kan? Gitu, suka bacot tapi begitu diseriusi mereka lari tunggang langgang, mencret ya, bikin narasi yang katanya itu kriminalisasi dan lain sebagainya. Makanya orang yang sok paten macam kayak gini ini harus dikasih pelajaran gitu loh. Dan saya mengirim pesan kepada si Baret Hitam ya, siap-siap saja ya, kau akan membusuk di penjara. Siap-siap nangis di pojokan kamar ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tanpa data, ngawur. Ini ada yang lebih parah lagi. Ya. Gaya dia itu dalam berorasi kemarin itu parah bener ini. Dan ini nih yang akan saya laporkan ke polisi. Mudah-mudahan dia akan kena beberapa pasal karena dia mengajak publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Bang Boy, ya, YTN mensupport penuh langkah Bu DJ melaporkan Wuri Baret. Ya, laporkan dah ya. Saya menjadi salah satu orang yang memberikan dukungan ya kan kepada Ibu DJ untuk melaporkan si Baret Hitam dari Matra Anak Abah. angkatan perang Anak Abah ya kan. Nah, agar dilaporkan ke polisi ya terkait pengancaman yang dilakukan kepada Pak Jokowi ya, yang katanya leher dan darahnya halal. Emangnya ada label MUI? Motiar kau ya, Baret Hitam ya. Laporkan Bu DJ. Para termul termasuk saya ya kan akan memberikan jari jempol ya, mendukung lah pokoknya apa yang dilakukan oleh Ibu DJ ya. Lanjut. Nah, pada saat yang hampir bersamaan ada juga Roy Suryo CS ini masih bermanuver kan. Terus orasi tadi itu Pak. Iya. Orasi yang orang bernama Ibu Wuri ya. Iya, Wuri apa istilahnya di medsos itu. Ya kita Wuri aja lah supaya Wuri Baret gampang. Hitam. Iya. Nah ini juga sesuatu yang disampaikan ke publik gitu ya dengan nada yang menurut saya nggak tahu apakah itu bisa dikenakan pasal ancaman atau apa ya. Gimana Pak Suyadi melihat itu? Jadi kita jujur ya sangat menyesalkan sekali tuh langkah-langkah provokatif ya dan sara itu kok ada di zaman yang menurut saya sekarang ini masih hari gini gitu kan. Kan dulu yang kita tahu peristiwanya di Ahok kan. Betul ya.
darahnya Ahok tuh halal. Membunuh Ahok halal, ya kan? Itu. Ya, jadi semua berkaitan dengan Ahok tuh semua apa yang dilakukan tuh halal. Nah, pada konteks yang sekarang kita kebersamaan yang sudah sedang dijunjung tinggi, ini kan nggak sangat elegan kata-kata seperti ini, ya. Membunuh, ya, itu ada halal, ya. Pak Jokowi, ya, lehernya juga halal. Sambil gini, Pak. Sambil memperagakan seolah-olah kalau dipotong itu tetap halal. Loh. Dan di sampingnya Roy Suryo ketawa-ketawa. Nah, iya. Wih, gitu kan. Tapi kalau Roy Suryo sih saya maklum lah. Karena dia siapapun yang ada di sampingnya, ya kan. Sepanjang itu segaris, sehaluan dengan dia, ya. Maaf, sekalipun mungkin bentuk apapun yang ada di sampingnya itu tetap dikatakan itu adalah orang yang mendukung dia. Saya maklum, dalam keadaan ini Roy lagi panik. Apalagi kita dengarkan sebentar lagi ini akan P21. Karena informasinya kemarin pihak Polda sudah mengirim berkas lagi kepada pihak kejaksaan. Kita berharap dalam 1-2 hari katakanlah ini bisa P21. Dan lagi pula itu Roy Suryo mungkin ketar-ketir juga karena kan Rismon sudah SP3 kan, makin sendirian kan dia makin tipe nggak jelas. Iya. Dan dia bilang kan Rismon sudah menjadi zombie karena soal terkait dengan itu soal sertifikat kematian itu. Dia sekarang istilahnya tuh Rismon zombie kan. Kata Roy Suryo. Saya lanjut. Dalam konteks seperti itu. Silakan Pak, silakan. Sorry. Saya lanjut. Nah, kata-kata yang disampaikan tersebut itu mengandung unsur pidana nggak? Mengandung. Ya. Mengandung. Itu ancaman hukumannya itu berat loh. Kalau kita larikan kepada undang-undang ITE, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Tapi ini merupakan delik aduan. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi melaporkan orang tersebut, maka ancaman hukumannya itu adalah 12 tahun. Berdasarkan pasal 29 ya Undang-Undang ITE yang baru yang direvisi ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata konteks hukum, ini kan suatu pelanggaran hukum sudah. Berkaitan nanti Pak Jokowi mau melaporkan dan tidak, ini sudah masuk ranah perbuatan melawan hukum yang ancaman hukumannya itu 12 tahun, ya. Nah, iya. Ini masuk kategori perbuatan melawan hukum. Dan menurut saya teman-teman ya, saya nggak tahu ya, saya bukan ahli hukum. Apakah pengancaman seperti itu masuk delik aduan, ya kan? Ataukah delik umum, ataukah pidana, ataukah kriminal? Nah, saya nggak paham ya. Coba teman-teman yang paham hukum tulis di kolom komentar. Karena menurut saya, kalau itu dilakukan ya pengancaman terhadap pribadi ke pribadi, menurut saya itu delik aduan, gitu ya. Tetapi kalau Pak Jokowi ini kan ya memang dia pribadi gitu loh, tetapi dalam rangka dalam statusnya sebagai mantan presiden. Dan ini si Baret Hitam ini melakukan penghasutan, melakukan ajakan kepada anunya lah ya, kelompoknya itu dengan menyatakan bahwa halal gitu loh darah dan leher Pak Jokowi. Nah, ini menurut saya bukan delik aduan lagi. Jadi jangan menunggu adanya laporan. Ini sih menurut saya yang tidak paham hukum ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Cuma satu pertanyaan saya ya. Wuri, masih nyenyak tidur? Lanjut. Gini ya. Coba kita simak lagi pernyataan Ibu siapa namanya itu DJ Anak Jenderal ya, agar lebih panjang gitu loh. Benar nggak ini si Baret Hitam ini akan dilaporkan ya? Coba kita lihat bareng-bareng. Videonya cukup panjang, kurang lebih sekitar ya 8 menitan lah. Coba kita saksikan bareng-bareng ya. Ini dia. Saya ada rencana ingin mempolisikan dia karena dia selain selama ini dia memfitnah Pak Jokowi, ya, ini ada yang parah kejadiannya teman-teman. Tapi kita dengarkan dulu lah, fitnah-fitnah dia kepada Pak Jokowi seperti apa sih sehingga membuat saya begitu emosi ingin melaporkan dia ke polisi. Kita dengarkan. Ratapan Solo menurut saya itu sebetulnya istilah kiasan yang dimana itu kan orang-orang yang saya lihat seminggu 3 kali kan kadang saya jalan di daerah Sumber ya, di daerah Sumber dan
melihat bahwasanya di sana itu memang ada sih. Menurut saya itu orang-orang dari masjid yang terkenal di Solo, yaitu Masjid Al-Zayed itu. Di situ memang banyak yang berkunjung dari berbagai macam kota, baik di luar Jawa, dari luar Jawa maupun luar kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu banyak berkunjung akan melihat Masjid Al-Zayed itu. Bahkan pernah saudara saya ke sana itu merasa dari sana di Masjid Al-Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bis. Bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Seperti itu yang selama ini saya lihat, sehingga kalau sudah sampai di sana, ada yang bilang bahwasanya di sana mendapatkan kaos berikut amplopan. Saya nggak tahu amplopannya itu isinya berapa ribu, saya kurang tahu. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 100. Berikut kaosnya. Jadi memang sampai istilah tembok ratapan Solo itu menurut saya kok orang Jawa bilang tuh ngenes ya, gerantes. Kayak gitu aja gitu loh. Sampai segitunya dibela-belain termehek-mehek. Itu menurut saya apa ya? Pencitraan gitulah. Menurut saya pencitraan. Dan pernah saya mendengar Andi Aswan waktu pas podcast saya dengar itu mengatakan bahwa setiap hari masih ada orang yang mencintai Bapak Jokowi itu mendatangi rumahnya itu bahkan hampir ataupun sebanyak 500 orang yang mendatangi mengunjungi Bapak Jokowi dan bilang seperti ini. Nah, disitulah bahwa masih banyak orang pendukung Pak Jokowi yang merasa masih mencintai, kan seperti itu. Padahal jujur saya yang dari Solo melihat bahwa saya tuh hal seperti itu, saya lihat sepertinya kok nggak ada 500 orang. Nggak ada 500 orang kah? Kan karena hal-hal seperti itu juga diambil dari Masjid Al-Zayed. Itu orang dikoordinir, sebetulnya dia nggak tahu arahnya kemana. Pengunjung rumah Pak Jokowi sudah pasti akan mendapatkan kaos. Kalau kita berkunjung 5 kali ya dapat kaos 5 kaos. Dan itu kita senang aja gitu dapat kaos itu karena enak dipakai kaosnya ya. Kemudian kita bangga menggunakan kaos itu tuh, bangga sekali kita sebagai pendukung beliau, kita sangat bangga. Nah, tetapi kalau soal amplop, dia ini jelas-jelas berdusta. Nggak ada amplop, kita datang ke sana dikasih amplop tuh nggak ada. Dusta benar nih mulutnya nih, mulut ular kadut ini ya, pembohong ini, pembohong, pendusta, aduh. Malu-maluin ini parpolnya ini ya. Dia kan kader PKS. Katanya dia tim pakar. Waduh. Di PKS itu dia katanya pakar. Pakar apa ini? Pakar tukang fitnah. Dari cara dia ngomong aja seperti orang nggak pernah sekolah. Nggak pernah makan sekolahan. Nggak pernah belajar agama. Tidak tahu sopan santun. Dari cara dia ngomong, lihat aja ngomongnya. Kenapa dia bisa ditunjuk sebagai pakar di PKS coba? Aduh, gimana ini sistem perekrutan kader PKS ini? Pakar seperti ini ngomongnya coba. Memfitnah, menghina, menuduh tanpa bukti, tanpa data, ngawur. Ini ada yang lebih parah lagi. Ya, gaya dia itu dalam berorasi kemarin itu parah bener ini. Dan ini nih yang akan saya laporkan ke polisi. Mudah-mudahan dia akan kena beberapa pasal karena dia mengajak publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Silakan teman-teman dengarkan sendiri. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Ini kita selalu membersamai dan kompak untuk mengangkat sebuah ijazah yang memang benar-benar tidak ada, ijazah goib dan itu ijazah palsu. Kejujuran dan kebenaran harus kita lakukan. Kalau memang asli, tunjukkanlah asli seorang Jokowi. Jokowi adalah pemerkosa demokrasi. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga seorang Jokowi. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Untuk itu, hanya satu kata yang
Ijazah ini harus terkuak dan harus terbongkar. Jokowi harus datang menunjukkan di setiap sidang di Solo pun tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Itu terbukti bahwa ijazahnya dia benar-benar palsu seperti ijazah anaknya Gibran Raka Buming Raka. Kehidupan memang harus dikuatkan, kehidupan harus dijalankan. Kita tidak boleh diam di sini. Kita harus kompak membersamai apa yang pernah dilakukan oleh Pak Roy Suryo juga Bu Tiwa untuk memberikan semangat dan membersamai bahwa itu benar-benar 99,9% jatahnya Jokowi palsu. Kalau kita lihat di beberapa pasal KUHP tentang penghasutan, yaitu pasal 160, mengajak orang di muka umum, kemudian atau di muka umum, maka dia akan dipenjara 6 tahun. Kemudian di pasal 45A ayat 2, Junto 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, penghasutan kekerasan, penghasutan melakukan kekerasan, menyebarkan video ajakan, nah, itu penjara 6 tahun plus denda 1 miliar. Pasal di atas ini bukan delik aduan, polisi bisa memproses langsung tanpa laporan dari Pak Jokowi. Untuk itu nanti saya akan datang ke polisi untuk mendesak polisi untuk memproses dia agar dia terkena tadi pasal 45A ayat 2 Junto 28 ayat 2 Undang-Undang ITE serta pasal 160 KUHP. Contoh kasus yang pernah terjadi seperti si Uri ini adalah kasus Alfian Tanjung tahun 2017. Dia bicara PKI siap potong di medsos. Dia langsung divonis 2 tahun, ditangkap polisi langsung divonis. Menggunakan pasal 28 Undang-Undang ITE karena mengajak orang untuk. Kemudian kasus Ahmad Dhani 2019, dia berorasi menyebutkan orang idiot ke pendukung lawan. Ngatain dia idiot gitu. Divonis 1 tahun penjara pasal 45A Undang-Undang ITE. Jadi intinya, orasi tadi tangkap Jokowi ini itu jelas pidana, minimal kena di pasal 160 KUHP 6 tahun dan Undang-Undang ITE 6 tahun. Jadi pasalnya berlapis. Ya, kalau di total ya 12 tahun, modern dia di penjara. Ya. Nanti relawan-relawan Pak Jokowi akan mendesak polisi agar menangkap perempuan jahanam ini ya secepatnya. Terima kasih. Terserah ya hukumannya apa, yang penting laporkan dulu ya. Karena kalau dilaporkan dulu itu sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan oleh si Baret Hitam itu adalah pelanggaran hukum ya. Saya tidak peduli pasal apa yang diterapkan ya. Cuma saya berharap ya ada pasal baru lah ya gitu ya yang dibuat di negara ini, yaitu mencabut kewarganegaraan. Jadi bukan di penjara, kemudian juga bukan dihukum mati, gantung dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dicabut kewarganegaraannya. Nah, ketika dicabut kewarganegaraannya ini, si orang ini tidak akan disakiti apapun, cuma haknya sebagai warga negara Indonesia sudah nggak ada. Hah? Iya. Intinya Ibu DJ ya, lanjutkan, kami semua mendukung Anda kalau Anda benar-benar melaporkan si Baret Hitam. Karena ini sudah menurut saya meresahkan kelompok-kelompok tukang gaduh ini ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.